Payment Gateway. Payment Gateway adalah sebuah aplikasi yang dapat memverifikasi transaksi atau pembayaran secara otomatis. Jadi misalnya ketika pembeli melakukan transfer ke rekening kita, itu akan diverifikasi secara otomatis dengan robot istilahnya. Untuk di materi kali ini saya akan menjelaskan payment gateway untuk toko online dan saya akan menggunakan mota.co. Memang ada beberapa ya tipe payment gateway. Saya contohkan mota.co. Nah, kita langsung aja buka mota.co. Jadi kita bisa lihat ada beberapa bank yang mendukung ataupun bisa dilakukan oleh mota.co ini. Ada Mandiri, BNI, BCA, dan juga beberapa bank lainnya. Cara kerjanya adalah ketika misalnya total belanja ada 100.000, nah dengan mota.co ini nanti ditambahkan 3 digit angka di belakangnya misalnya, atau 2 digit terserah. 100.000 misalnya, lalu mota.co ini menambahkan beberapa digit, misalnya 3 digit, bisa 1.000, 123. Nah, 123 ini yang akan digunakan untuk memverifikasi pembayaran Anda secara otomatis oleh Mota. Lalu untuk harga, jadi tentu saja ada harga yang harus dibayar menggunakan Mota ini, 1.500 per hari per bank. Jadi kalau misalkan kita simpan 3 metode pembayaran menggunakan Bank BRI, BCA, Mandiri misalnya, otomatis 3 bank, maka 3 kali 1.500, 4.500 per hari kali per bulan, sekitar 135.000. Nah, itu biaya yang harus kita keluarkan menggunakan Mota ini. Lalu untuk integrasi karena toko online kita menggunakan WooCommerce, maka bisa ya menggunakan Mota. Langkah pertama adalah tentu saja daftar. Silakan daftar Mota, nama lengkap, email, dan juga password, lalu daftar. Saya setuju, lalu daftar, dan nanti ada konfirmasi ke email, tinggal login. Karena di sini saya sudah daftar sebelumnya, maka saya tinggal login saja. Nah, untuk dapat menggunakan Mota ini kita perlu poin, maka harus tambahkan poin karena biayanya 1.500 per hari untuk satu bank misalnya. Lalu ini kita tambahkan poin berapa aja, silakan sesuai dengan kebutuhan, tambah poin, lalu nanti disuruh transfer. Oke, kita kembali ke dashboard. Hal selanjutnya adalah kita harus install plugin Mota. Kita langsung aja cari Mota. Oke, sorry, ini harusnya add new dulu ya. Add new plugin. Lalu kita cari Mota. Nah, ini Anda ketemu, lalu install now. Lalu activate. Setelah pluginnya aktif, jadi plugin ini, nah ini Mota WooCommerce, langsung settingnya ada di WooCommerce. Ini ke setting WooCommerce. Nah, di sini ya, plugin Motanya. Nah, sebelum menggunakan ataupun setting Mota, kita harus setting payment dulu. Kita harus enable dulu direct bank transfer ataupun transfer bank. Enable, lalu klik setup. Nah, ini kita kasih keterangan silakan transfer sejumlah uang yang tertera. Kita tambahkan misalnya karena kode uniknya harus tepat ya. Silakan transfer sejumlah uang yang tertera sesuai kode unik. Kita save change.
Nah, itu kalau udah di setting, bank transfernya di enable, lalu kita baru bisa setting WMOTA. Nah, sebelum kita setting WMOTA ini, di sini kalau misalkan lagi testing, kita bisa pilih testing, lalu kalau misalkan setting sudah siap, lalu ke production. Sebelum kita setting yang lain, kita wajib memasukkan rekening bank di Mota ini. Ini tinggal klik tambah akun bank. Pilih bank yang Anda ingin masukkan, misalnya saya mau masukkan BCA. Nah, ini silakan pilih username internet banking, lalu password internet banking, lalu nomor pemilik rekening, lalu ini adalah nomor rekening. Kalau misalkan sudah diisi semua, ini klik daftarkan. Ini harus sesuai ya. Nah, tadi sudah saya daftarkan akun banknya, rekening banknya. Lalu nanti ketika klik daftarkan akan dibawa ke menu ini, setting notifikasi. Nah, kita harus pilih API push notifnya itu ada di sini. Nah, API endpoint. Ini dimasukkan, copy, lalu edit sini ya. Lalu minimalnya misalnya 0, maksimalnya 99. Lalu ini klik simpan. Nah, ini API push notifnya sudah saya simpan. Lalu selanjutnya kita setting yang di pluginnya. Ini APK. Ini ada URL-nya. API-nya tinggal kita masukkan. Status berhasil processing. Jadi misalnya pembeli sudah melakukan transfer, maka status ordernya nanti processing. Lama pengecekan, perubahan nomor unik, 3 angka unik ya setiap pesanan. Labelnya kode unik, tambahkan. Ini kalau misalkan mau diganti juga boleh. Misalnya Anda harus transfer sesuai kode unik. Kadang ada beberapa yang lupa. Lalu batas awal angka unik 111 misalnya, lalu batas akhir 999. Nah, ini udah setting semua, lalu ini pilih ke production modenya, lalu tinggal save change. Nah, ini kalau sudah di save, maka langkah selanjutnya kita harus coba transaksi. Misalnya website. Di sini saya akan membeli ini headphone ya. Lalu kita pilih add to cart. Harganya 170.000. Check out. Nah, kita akan disuruh ngisi alamat. Misalnya ke Bali. Kotanya misalnya Gianyar. Kecamatannya Gianyar. Nah, maka di sini akan tergenerate ini ongkos kirimnya. Oh iya, tadi karena saya tergenerate order 2 kali ya. Oke, ongkos kirim nanti user bisa pilih shippingnya pakai apa. Ini kode unik yang tadi 11. Jadi user harus mentransfer sejumlah ini. Jadi user harus transfer 396.111. Nah, di sini ada keterangan Anda harus transfer sesuai kode unik. Nah, ini ya. Oke, ini total. Lalu kalau sudah, user akan place order tentu saja. Dan akan dibawa ke halaman ini. Nah, our bank details misalnya dari Swelan, BCA, account number. Nah, sudah ini kan nanti user akan transfer ya. Sebesar 396.111. Nah, ketika transfer user ataupun pembeli mentransfer sejumlah tepat seperti ini dengan 3 angka dikit,
maka proses transaksi akan terjadi secara otomatis gitu. Jadi pembeli ataupun user tidak perlu melakukan konfirmasi ulang ke website ini. Nah, itu untuk payment gateway. Jadi dengan payment gateway ini sangat memudahkan kita dalam memverifikasi transaksi.